Baik, Suster, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita mulai saja sambil menunggu dari SMP Santa Teresia Pangkal Pinang yang masih belum hadir. Untuk menyingkat waktu, kami ucapkan kembali selamat siang, selamat datang di ruang virtual TUP Ismoyo, terkhusus untuk coaching klinik FDD 2 tahap 1. Yang kami hormati Bapak Kristiawan Triwardana selaku fasilitator kita pada Zoom Meet siang hari ini. Yang kami hormati Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan instruktur sekolah yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Rizka. Sudah makan siang semua, Suster, Bapak Ibu? Iya, kita akan 4 jam di sini ya, sampai nanti pukul 6 WIB. Jadi kita harus menyiapkan tenaga. Boleh minum ya, Pak Kris ya? Boleh sambil minum. Ya, nanti kalau mau ke toilet juga boleh, Suster, Bapak Ibu nanti izin melalui kolom chat saja. Baik, kita mulai saja pertemuan pada siang hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Suster Serafin untuk berkenan memimpin doa di siang hari ini, supaya semangatnya nular, Suster. Yeay. Siap. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari panitia, beserta rekan-rekan semua yang ada dalam virtual ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan berbelas kasih, di siang hari ini kami hadir menghadap Engkau ya Tuhan, bersyukur kehadirat-Mu atas waktu dan kesempatan yang akan kami gunakan dalam coaching klinik ini. Tuhan, hadirlah dalam pertemuan kami, berkatilah kami semua, termasuk panitia dan siapa saja yang hadir bersama dalam coaching klinik ini. Tuhan, semoga kesempatan ini sungguh-sungguh dapat kami gunakan dan membantu kami dalam pengembangan tugas kami, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang kelak akan kami gunakan nanti di sekolah kami masing-masing. Kami percaya tanpa bantuan-Mu kami tak berdaya dan tak mampu melanjutkan tugas kami ini. Maka kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkarya dalam hati dan pikiran kami semua. Kami serahkan seluruh pertemuan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Serafin. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya.
Suster Bapak Ibu, mari kita awali juga, kita pekikan kembali ya kita. Sudah menjadi kebiasaan kita ya, sebelum kita memulai diskusi, kita akan mempekikan kembali lagu Luber kita, ya Luber. Suster Serapi sepertinya sudah tidak sabar ya Suster ya. Iya, sudah gerak-gerak tadi tangannya. Baik, Semoga tidak terkontaminasi dengan yel-yelnya Cocak Rowo, Mbak ya. Suster Serapin tadi itu. baik, ya, ya. Baik, kita akan mulai. Baik, Suster Ferdi, sepertinya izin ke toilet, boleh? Silakan Suster. Boleh open mic Suster Bapak Ibu semuanya. Bapak Mualdin, Ibu Lydia, semuanya, Ibu Ibu Anta, silakan bisa open mic. Mari Suster Bapak Ibu semuanya. Luber, 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 literasi unggul literasi berkarakter. unggul berkarakter. Yes. Selamat pagi Suster Bapak Ibu. Luber, 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 literasi unggul literasi berkarakter. Yes. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mengajarkan lagi coaching klinik bersama fasilitator kita Bapak Kristiawan. Kita akan bersama-sama sharing, diskusi, saling memberikan masukan apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita lakukan pada FGD 2 tahap 1 bersama 3 narasumber kita. Harapannya nanti Suster Bapak Ibu bisa saling memberikan masukan. Jadi tidak hanya Bapak Kris saja yang memberikan masukan, tetapi nanti kita juga mengharapkan Suster Bapak Ibu juga menanggapi dari sekolah lain supaya nanti mungkin bisa saling memberi inspirasi, begitu ya Pak Kris ya. Ya. Benar sekali, Mbak. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja mulai, tapi sebelumnya Bapak ini yang belum hadir dari SMP Santa Teresia ya, Ibu Yanti dan Bapak Willy ya biasanya yang mewakilkan. Iya, benar, Mbak Willy dan Bu Yanti. Dan dari tim Mario Goretti sepertinya juga belum. Cuma nanti mungkin bisa di ini. Baik. Nanti mungkin bisa terakhir, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih Bapak Kris. Untuk selanjutnya mungkin waktu dan tempat kami langsung serahkan saja kepada Bapak Kristiawan. Ruang virtual kami berikan sampai pukul 6 sore. Kalau lebih atau kurang silahkan Bapak. Boleh. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dista. Luar biasa sudah membuka acara kita pada siang ataupun sore hari ini ya. Luar biasa, Suster Bapak Ibu. Tidak ada pastor ya. Kalau tadi pagi ada pastor, sekarang tidak ada pastor sepertinya. Baik, Bapak Ibu dan Suster. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam Gusti melimpah dan meluber-luber selalu untuk kita. Pada perjumpaan kali ini, tadi setelah Mbak Dista mendelegasikan kepada saya, diawali dengan yel luber, yes. Jadi yakin esok sukses, yakin esok sampai ya. Maksudnya saya sampai itu sampai pada tujuan kita, bahwa nanti kita akan mengusung beberapa naskah-naskah yang akan menjadi pedoman kita nanti di sekolah kita. Itu. Nah, Suster Bapak Ibu, tentu saja dalam perjumpaan kita di ruang virtual ini warnanya mulai dari FGD kemarin hari Sabtu ya, yang setelah mengalami beberapa kali pengunduran karena memang agendanya amat sangat padat. Ini di sekolah kami aja Bapak Ibu guru hanya yang mengawas ujian saja yang ada di sekolah, yang lainnya menyebar nggak tahu kemana. Ada yang tugas pelatihan dari dinas, ada yang pelatihan dari kementerian. Aduh, luar biasa sekali memang. Tapi di luar itu, di luar konteks itu, Suster Bapak Ibu, semangat kita untuk bersama-sama di dalam ruang virtual, kerinduan kita untuk bersama berkumpul, melanjutkan pesiarahan dan juga jalan salib kita untuk menuju puncak Golgota ya, untuk menuju pada kemuliaan sekolah-sekolah kita, akan kita mulai lagi pada kesempatan hari ini. Nah, tentu saja pada kesempatan yang sudah lalu, naskah akademik sudah di tangan, sehingga kita akan gunakan pedoman naskah akademik itu untuk bagaimana menghidupinya di dalam dokumen kurikulum yang akan kita coba
diskusikan pada siang hari ini. Tentu saja untuk mengingatkan bahwa di grup di Google Classroom ya, itu sudah diingatkan bahwa untuk naskah akademik itu tanggal 9 itu harus dikumpulkan. Tentu saja tinggal beberapa penyempurnaan lah gitu kan. Kalaupun itu sampai pada batas pemenuhan administrasi, saya kira sudah melalui kajian yang amat luar biasa, dan tentu saja proses itu tetap harus dilanjutkan demi untuk menjawab dan menyempurnakan paling tidak acuannya bahwa memang itulah core values naskah akademik yang akan menghidupi sekolah kita, nilai-nilai itu, dan proses itu tentu saja akan tetap dan terus dilanjutkan untuk menyesuaikan dengan relevansi dari kondisi-kondisi kita yang sekarang. Nah, kemudian kita akan coba untuk mulai menapaki pemberhentian berikutnya tentu saja, dan kita akan mulai untuk berbicara tentang kurikulum. Tentu saja banyak kebingungan, banyak hal samalah, artinya kalau istilah yang selalu disampaikan oleh Guru Durwarto, remah-remah roti pengetahuan itu masih berserakan di mana-mana gitu. Ada di Suster Ferdinand, ada di Suster Serafim, ada di Pak Nainggolan, dan ada di kita semua. Maka kemudian seperti yang disampaikan Mbak Dista tadi, sangat wise, ya, sangat bijak sekali bahwa pengetahuan itu ada di mana-mana, ada di kita semua. Maka di sini walaupun judulnya adalah coaching clinics, tentu saja kan ada coachnya. Hanya di dalam sini yang menjadi coach adalah kita semua, yang menjadi narasumber adalah kita semua. Karena kita dibekali hal yang sama, maka kemudian kita mempunyai kesempatan dan mempunyai hak yang sama di dalam ruang virtual ini. Mudah-mudahan nanti dalam proses, entah sampai di mana, nanti proses yang sudah ditapaki, yang sudah dijalani, itu akan saling menginspirasi, saling memberikan masukan, saling bersharing, sehingga kelebihan ataupun kekurangan dari kita bisa saling melebihkan dan juga bisa untuk saling menutupi. Itu. Saya kira itu, Pastor, Suster, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kali ini kita akan mulai untuk coach ya, untuk saling menginspirasi lah kaitan dengan dokumen akademik itu seperti apa. Tentu saja untuk mengawalinya ini adalah dua hal yang berbeda, karena di coaching sebelumnya masih terjadi pengkaburan makna, artinya pemahaman konsepnya bahwa ini naskah akademik kemudian dokumen kurikulum itu bagaimana, apakah harus digabungkan jadi satu, apakah kemudian kita harus menyilangkan atau menggabungkan itu sehingga menjadi satu naskah. Nah, itu menjadi hal pertanyaan di beberapa FGD. Maka memang di naskah akademik itu adalah dokumen yang berbeda, kemudian dokumen kurikulum itu adalah dokumen yang berbeda. Hanya kemudian di dalam di dalam dokumen kurikulum nanti itu ada banyak bagian dan mungkin hampir menyeluruh itu terhidupi ataupun terintegrasikan beberapa hal, banyak hal yang kita bisa ambil dari naskah akademik itu, karena itu yang akan menjadi landasan kita untuk membangun kurikulum kita ini, naskah akademik yang akan menjadi landasan spirit yang ya ruhnya lah dari kurikulum kita itu. Saya kira itu, Suster, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kali ini saya kira tidak ada peneguhan awal dari narasumber, kita akan teguhkan bersama-sama. Jadi kalau boleh dikatakan masing-masing kita adalah teguh, maka kemudian nanti Pak Parulian Nanggilan teguh gitu kan, Suster Serafin Gultom teguh gitu. Jadi kita semuanya menjadi teguh gitu kan, bersama-sama kita teguh gitu ya. Amin. Bersatu kita teguh, Amin Pak. gitu ya, Suster. Iya, bersatu kita teguh. Jadi di sini adalah Bapak, Ibu, dan Suster teguh gitu. Iya, baik. Pak Alex teguh gitu ya. Baik, Suster, Bapak, Ibu. Jadi untuk mengawalinya tentu saja saya tidak akan menentukan arahnya akan seperti apa. Nah, kemudian nanti kita akan coba mengalir saja. Apakah kemudian nanti arahnya akan kita coba untuk open floor ataupun membuka diskusi bersama, atau kemudian nanti kalau menurut saya seperti ini,
untuk memulainya, mungkin supaya kita ada hal ataupun ada masukan yang harus kita coba cermati bersama. Nanti satu persatu akan memaparkan sesiap apa, sampai di mana prosesnya kaitan dengan dokumen kurikulum ini. Nah, dari beberapa itu, dari masing-masing kita, apakah satu persatu kemudian kita akan sikapi bersama, maka kemudian dari itu akan menjadi pemicu kita untuk bersharing, memberikan masukan, ataupun memberikan inspirasi dan pertanyaan dari apa yang kita sharingkan tadi. Saya kira itu ya, Suster Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Nah, saya tidak akan mengurutkan mengabsen dari siapa, dari sekolah mana, hanya karena kita semuanya sama-sama sudah mendapatkan gelar teguh, maka kita akan buka kesempatan kepada kita semua. Monggo silakan Suster Bapak Ibu yang akan memulai untuk membagikan apa ataupun proses yang sudah dijalani dari masing-masing tim di sekolah Bapak Ibu dan Suster sekalian. Kami persilahkan. Bukan mau berbagi ini Pak Kris. Suster Ferdi. Suster Ferdi, silakan Suster. Hanya suaranya kecil sekali, Suster. Oke. Udah kan Pak? Iya. Udah Sudah, saya cabut. Suster. Oke. Oh iya, Suster. Saya bukan mau berbagi mengenai apa yang sudah kami buat. Kemarin. Berarti, Suster, kalau tidak berbagi nggak boleh kami ambil ya? Boleh dong. Boleh. Hanya ya. begini. Biasanya kan kita dalam FGD itu sesuai dengan perkembangan kelompok ya. Saya sudah melihat itu, kebetulan kita sama-sama fasilitator. Nah kemarin atau di grup kita, di grup kepala sekolah kan yang dikatakan akan dikumpul tanggal 9 itu naskah akademik. Tetapi mungkin beberapa hari kemudian akan diminta juga kita mengumpulkan draft kurikulum dokumen yang kurikulum. Dokumen. Jadi supaya kita siap, itu maksud saya Pak Kris. Ya. Itu yang kemarin kebetulan saya pertanyakan kepada narasumber kita, lalu itu ditandaskan oleh mereka dan juga Bapak itu Pak siapa yang kok jadi lupa saya, Pak Dani. Siapa? Pak Dani yang Pak bagian Dani. dari LMS-nya. Iya, jadi supaya kita siap juga bahwa bukan hanya naskah akademik yang akan kita kumpulkan, tetapi juga dokumen kurikulumnya kan, terutama memang ini untuk memenuhi secara administratif, belum secara yang idealnya begitu. Itu aja Pak Kris yang mau saya sampaikan supaya teman-teman yang di grup kita ini tahu. Iya. Baik, terima kasih Suster sharing informasinya. Jadi itu Suster Bapak Ibu, memang kita menurut pemahaman saya sih mudah-mudahan nanti Mbak Dista bisa meluruskan kalau memang saya lurus dan dibengkokkan ketika saya lurus dan diluruskan ketika saya bengkok gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Suster Ferdinanda, jadi karena pemahaman saya kali ini sebuah program, apalagi program dari pemerintah, maka kemudian tentu saja ada banyak tagihan kaitan dengan dokumen-dokumen untuk memenuhi administrasi. Hanya kemudian harapannya bukan hanya sekedar memenuhi administrasi, tapi lebih pada jangan sampai kita terjebak pada paradigma lama bahwa program harus ada dokumen tagihan dokumen, kemudian kita membuat kalau masih yang dikatakan kita melipstick atau menghias, membuat kosmetik apa yang dokumen kita, tapi lebih bahwa bagaimana kita memprosesi semuanya itu. Walaupun nanti tanggal 9 itu sepertinya batas untuk pengumpulan naskah akademik, kemudian untuk yang informasi dari Mas Dani itu tanggal 24 itu dokumen kurikulum itu juga sudah harus ditagihkan seperti itu. Maka kemudian itulah yang harus kita upayakan. Kalau menurut saya pribadi, kita harus menyikapinya dengan bahwa proses untuk membuat bahwa naskah akademik, dokumen kurikulum itu benar-benar akan kita gunakan dalam sekolah kita, maka kemudian proses itu juga benar-benar harus kita penuhi. Hanya kemudian untuk proses selanjutnya kan tentu saja dalam waktu beberapa saat, dalam waktu yang ditentukan kan tidak akan memenuhi standar idealnya seperti apa. Yang pasti kalaupun itu untuk pemenuhan administrasi, di samping itu konsep pemahaman proses yang harus dijalani
demi untuk yang sebenarnya untuk dokumen-dokumen yang akan benar-benar kita terapkan di sekolah kita itu juga diteruskan untuk diprosesi gitu. Karena Mas Heri katakan bahwa untuk kurikulum tidak hanya cukup waktu 1-2 bulan, tapi sampai 6 bulan bahkan sampai setahun itu. Nah, proses itu yang utama, dan untuk bisa melanjutkan proses-proses itu tentu saja ini kita berproses bagaimana kita memaknai setiap proses tapakan-tapakan kita, jejakan-jejakan kaki kita di masing-masing proses itu akan kita kumpulkan dalam sebuah konsep pengetahuan tentang naskah akademik dan juga tentang dokumen kurikulum. Justru itu yang penting. Jangan sampai kita terkejar-kejar untuk mengumpulkan dokumen-dokumen naskah untuk kelengkapan administrasi, justru malah hanya polesan ginju saja yang kita kumpulkan dalam itu, tapi pemaknaan dari pemahaman konsep yang lebih utama, karena memang ini yang kita butuhkan untuk membuat sekolah kita menjadi lebih berdaya. Mungkin itu ya, Suster Ferdinanda, mempertegas saja. Suster Serafin mungkin akan menambahkan karena resen, atau mau joget cocak rowo? Oke Pak, jogetnya nanti secara klimak. Nanti ya, oke, silakan Suster. Hiburan. Baik, terima kasih Bapak Kris, Suster Ferdi, teman-teman semua. Saya belum bisa memberi komentar pada saat ini. Namun saya, apakah ini bentuk pertanyaan atau saran, kita pertimbangkan sendiri. Kalian juga saya mau baju baru. Saya suka sekali. Saya sehari ini terus terang aja secara pribadi senang, karena kemarin pada FGD kemarin Suster Serafin tuh jidat, tepuk-tepuk jidat gitu kan. Nah sekarang sudah tidak tepuk-tepuk lagi dan sudah mulai berjoget-joget artinya. Jangan-jangan karena sudah terlalu, Pak. Iya. Jangan-jangan Karena sudah terlalu. Terlalu jidat. Sanggup lagi tepuk jidat. Baik, Sister, mari. Pertanyaan saya, sebelum kita dalam diskusi ini, apakah dalam coaching kali ini kita tidak merevisi dulu atau membahas dulu kira-kira naskah ilmiah yang akan kita kirim paling lambat tanggal 9 Desember? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, saya menyarankan baiklah bahwa kita saat coaching ini, bolehkah kira-kira kita diskusikan langkah-langkah yang harus kita gunakan nanti dalam dokumen kurikulum. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita setelah naskah ilmiah ini, kita kan akan melangkah dalam penyusunan pengembangan dokumen kurikulum. Nah, seperti yang dikatakan kemarin oleh Bapak Heri dalam FGD 2 tahap 1, saya mengingat bahwa memang gambarannya semua buta, tetapi ternyata sudah ada gambaran yang sudah dibawa pada pertemuan ini, gambaran dari naskah ilmiah yang sudah. Ya, memang itulah awalnya. Kita harus berani melangkah dari nol tanpa ada gambaran ketentuan yang diberikan dari narasumber atau dari panitia. Nah, sekarang kebutaan kita dalam hal ini artinya karena kita mau menggabungkan semua ini dari langkah-langkah menggali core values kita, budaya lokal, dan mensinergiskan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin yang kami buat pun belum ada kesesuaiannya dengan yang diharapkan nantinya. Daripada harapan para narasumber sangat gimana ya, mungkin sebatas inilah kinerja dari SMP Santo Paulus. Apakah tidak baik sedikit kita bahas itu ya. Jadi dua hal ini saya mau dalam coaching klinik hari ini sampai pukul 18 bisa terjawab. Demikian Pak Kris. Terima kasih.
Baik, terima kasih Suster Serafin. Jadi Suster Bapak Ibu itu usulan dari Suster, hanya kemudian memang konsep itu sudah amat didalami oleh Suster ya, Suster Serafin. Konsep tentang no box. Artinya semua bisa berkembang dari tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya bahwa yang mengatakan bahwa ini pas, yang mengatakan bahwa ini sesuai adalah kita masing-masing dari sekolah kita masing-masing. Hanya memang dalam beberapa utamanya dalam kerangka ataupun dalam dokumen kurikulum itu tentu saja ada hal-hal yang itu minimal atau standar minimal itu dipenuhi. Kalau pesan dari Mas Heri kemarin jangan dikurangi, tetapi kalau mau ditambahkan silahkan. Itu untuk yang disampaikan. Hanya tetap konsepnya adalah no box. No box itu, nah itu yang menjadi saya sedikit agak trauma ketika kemudian kita coba mulai paparkan tentang satu form ataupun suatu format tentang sesuatu format core value ataupun tentang kurikulum, maka kemudian itu akan menjadi secara berjamaah kita akan mengiyakan dan itulah yang benar. Nah, itu akan kemudian akan membatasi kemerdekaan kita dan akan mengungkung kita, menempatkan kita di dalam tempurung gitu. Maka kemudian konsep no box itu menjadi tidak berlaku lagi gitu. Maka kemudian benar yang dikatakan oleh Saudara Serafin bahwa tidak ada format yang baku, kita akan diminta untuk mengembangkan sendiri. Memang ada beberapa yang harus dipedomani gitu. Nah, kaitan dengan usulan dari Ustadz Serafin tadi, hanya saya tidak, apakah kemudian kita bisa memahaminya bersama bahwa apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah sampai di mana, proses yang sudah dinarasikan dalam sebuah dokumen kurikulum atau kemudian dokumen kurikulum sudah sampai di mana pemahaman kita tentang pemenuhan dari standar minimal kerangka kurikulum. Nah, itu kan kita tidak tahu apakah Bapak Ibu, Suster? Ya Pak, ini suara siapa ya? Iya, Ada bayi. Sudah, Bapak sepertinya tidak ada. Apa itu? Suara apa itu? makanya. Karena saya sendiri di sini, Suster. Suaranya kecil. Tapi tidak ada yang... Suara saya bisa didengar ya, Mbak Dista ya? Bisa, Bapak. Oh, Bisa jelas, ya? jelas Iya. bagus. Sangat jelas. Jelas kan? Itu kan tadi kayak ada suara bayi nangis gitu loh. Saya sendiri Iya. masalahnya di sekolah gede, ke sekolah di sini. Saya kira Nah, dari juga. Pak Kris. Doakan Suster ya. Baik. Nah, atau mungkin kita akan coba gini, Suster, sebelum kita akan harus tahu sampai di mana sih pemahaman perwakilan dari kita lah. Untuk sebenarnya konsep tentang benar atau salah itu tidak ada, ya. Hanya kemudian sampai di mana konsep pemahaman kita tentang ini kan harus kita seragamkan supaya kita walaupun menggunakan cara yang satu, artinya kan pedomannya kan there are many ways to Rome, ada banyak jalan menuju Roma. Hanya kemudian tetap harus menuju ke Roma kan gitu. Jangan sampai kemudian kita tempuh jalan melalui tempat yang lain hanya tidak sampai ke Roma kan begitu kurang lebih. Maka paling tidak mungkin salah satu dari kita yang sudah siap dengan dokumen kurikulum, ataukah itu sampai pada landasan atau pendahuluan, nah mungkin sudah mulai. Jadi kita bisa punya acuan untuk kita mau omong dari mana gitu. Atau alternatif terakhir nanti kita akan coba bedah kerangka kurikulum yang diberikan oleh Mas Heri. Belum on mic, Ya. ya. Oke, itu yang saya harapkan Pak. Setidaknya kan outline-nya ada sama kita. Jadi memang Pak Kris, Bapak Heri mengatakan tidak ada keinginan untuk membuat satu keseragaman ya untuk sebuah kurikulum yang akan kita ciptakan ini. Namun demikian setidaknya ada rambu-rambu lah, ada gambaran yang supaya kita melangkah. Setidaknya kalau kita jalan ke hutan, karena kalau semua hutan tanpa ada jelasan jalan sedikit, ya kita kan jadi buta, mungkin akan keliling-keliling di tempat. Ya itu pemikiran saya kan. Tapi kalau ada sudah memulai, kalau gimana ya bahasa Batak,
Apa itu sister? Kalau bahasa Banganya ngeracau gitu ya, nggak Ya, ada pedoman, pokoknya ngawur-ngalor ngidul gitu ya. iya, ada bekas-bekas jalan ke sana, kan mungkin akan kita telusuri untuk bisa mencapai tujuan. Itu Pak Kris. Jadi setidaknya ada, apakah kita mulai dari mana ya awalnya, sampai ke mana ya kira-kira, hanya outline-nya saja gitu loh. Kita coba Oke. mungkin diskusikan dalam pertemuan sehingga kita yakin sangat yakin melangkah untuk membuka jalan selebar-lebarnya. Nah, begitu kira-kira Pak Kris. Jadi harapan saya dalam coaching ini ada yang kita bawa untuk kita bahas, kita kerjakan dalam pertemuan sebelum pertemuan berikut, coaching kedua. Coaching kedua tahap 2. Coaching bukan coaching. FGD 2 tahap 2. Kan begitu Pak Kris? Jadi setidaknya supaya ada membuka jalan bagi kita daripada buta sama sekali tutup mata begini, kalau ada sedikit gitu Pak Kris, supaya kita pun jangan begini nanti. Nah, selalu kita enjoy dan gitu loh Pak. Oke, baik sister. Jadi sister, Bapak Ibu, jadi itu dari sister Serafin. Jadi kita akan membuka lebar jalan, membuka jalan lebar-lebar gitu ya. Tapi jangan lebar-lebar sister. Nanti ketika jalannya lebar, mas sister ngebut terus saya ditinggalkan, nggak bisa ngejar sister nanti malahan kan. Ya, saya juga nggak ingin sampai selebar-lebarnya. Saya katakan tadi seperti kita mau ke hutan, ada bekas-bekas entah jalannya babi hutan. Baik, sister Bapak Ibu. Jadi begini, artinya kita coba akan padukan. Sekiranya sister Bapak Ibu ada yang sudah siap untuk presentasi? Belum, sebagai acuan mungkin arahnya kita. 3, 2, 1. Kalau memang belum berarti sister Serafin yang kita pakai ya. Artinya kita senasib sepenanggungan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita berproses. Jadi kita akan coba mencari jejak-jejak lah ya. Kita akan mempedomani jejak-jejak. Tentu saja di jejak-jejak itu banyak jejak. Ada jejak babi hutan, ada jejak si kancil, ada jejak siapa. Hanya kemudian jejak-jejak itu kita miliki semua Bapak Ibu dan suster. Maka kemudian jejak mana nanti akan membawa kita kepada yang benar. Tentu saja jejak-jejak itu kan kita dari masukan dari kita semua, bukan hanya dari saya saja, Suster Serafin, Suster Ferdinanda, dan kita semua itu tentu saja punya endusan kaitan dan jejak-jejak itu yang kita yakini bahwa itu mengarahnya ke sana. Nanti kita akan padukan endusan kita gitu ya untuk menentukan jejak yang benar. Kita akan mulai kalau memang seperti itu. Begitu Suster Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Baik, kita akan saling memberikan inspirasi, saling meneguhkan, sharing. Maka kemudian akan saya coba share screen. Saya sudah sedikit membuat sedikit resume gitulah. Tapi mudah-mudahan nanti mohon bantuan nanti kalau yang Bapak Ibu dan Suster ada satu hal yang mungkin kurang pas, langsung diinstruksi saja, jangan ragu-ragu itu salah, bukan kok salah itu begini Pak Kris, begini Mas Kris, Mas Wawan gitu ya. Coba. Mohon maaf, saya belum buka sesuatu ini. Saya share screen untuk Windows-nya, halaman sejendela saya. Sudah sampai di layar Suster Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah, Bapak. Sudah belum? Di saya sudah, Bapak. Sudah Sudah Pak. belum? Sudah. Sudah nggih, di Mbak Dita sudah ya? Sudah. Di Suster yang lainnya Bapak Ibu sudah. Oke, Suster Bapak Ibu. Saya nanyakan sedikit kan, saya terinspirasi dengan yang kemarin pada FGD kemarin begitu silent is golden gitu kan. Saya akan coba memberikan menyemangati diri saya sendiri, semoga berimbas kepada Suster Bapak Ibu sekalian. Nah, kaitan dengan ini refleksi saya model kurikulum. Kalau paradigma lama bahwa kurikulum hanya menggambarkan hal mata pelajaran dan alokasi waktu. Ini paradigma lama, pandangan lama kita tentang kurikulum bahwa di situ ada mata pelajaran dan alokasi waktu. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga ditangkap oleh Mas Hendy sebagai lipstick olesan kosmetik
itu yang terjadi. Nah sekarang perubahan sekarang kan bahwa kurikulum itu ada serangkaian kegiatan gitu loh. Maka sebelum kita bergerak ke kurikulum bahwa paradigma itu harus kita rubah. Kita tidak berkutat masalah mata pelajaran ataupun alokasi waktu berapa waktu yang kita berikan untuk mata pelajaran, tapi lebih pada kegiatan apa yang akan kita masukkan di dalam kurikulum kita. Jadi berbasis serangkaian hal yang ataupun kegiatan yang akan dialami oleh anak-anak kita, siswa-siswi kita dalam pembelajaran mereka itu. Nah, kalau boleh saya sampaikan bahwa tugas pertama seorang desainer kurikulum ini saya hanya merangkum dari modul yang diberikan oleh narasumber. Menentukan kegiatan apa, karena kita berbicara tentang kegiatan, maka menentukan kegiatan apa yang harus kita buat. Baru kemudian kita mengimajinasikan, kemudian kita membuat tujuan dari kegiatan itu apa. Kurang lebih kan seperti itu. Ini sedikit saja Hobbit itu untuk menentukan tujuan, tentu saja itu diperuntukkan bagi semua siswa. Tujuan itu harus merangkum untuk semua siswa, bukan hanya siswa kesayangan suster saja ataupun siswa kesayangan dari saya saja, tapi secara umum, secara semua itu harus merangkum. Tujuan itu ditujukan untuk semua siswa. Menekankan tujuan yang ada penting untuk kehidupan dan kesuksesan siswa, gitu ya. Pilihan tujuan ini itu harus praktis, kemudian itu mencerminkan refleksi dari komunitas. Karena kita dalam komunitas sekolah, maka unsur-unsur sekolah yang di dalamnya tergabung dalam komunitas itu yang menentukan tujuan adalah komunitas. Jadi bukan tujuan yang tidak mencerminkan komunitas. Kemudian melibatkan komunitas saat memilih tujuan, dan tujuan ini dalam tujuan kurikulum, tujuan pendidikan itu ditentukan oleh komunitas, guru dan sebagainya, bukan kepala sekolah saja. Nah ini yang memberikan penugasan pada saya, Sister, Bapak Ibu. Kurikulum sekolah Katolik itu lebih dulu hadir di Bumi Nusantara pada masa sebelum kemerdekaan. Luar biasa sekali kan ya, artinya bahwa saya merasa termotivasi kembali ketika kemarin kita sempat dalam FGD sebelumnya, FGD 2 di tahap 1, ketika kita sudah melihat kerangka kulum, debluk langsung kita jatuh dari ketinggian kan ya, kedubrak langsung semuanya pada diam sampai Sister Vera pun tepuk jidat gitu kan. Maka kemudian saya coba buka kembali modul-modul itu. Ini bahwa kurikulum sekolah Katolik itu sudah hadir sebelum Nusantara itu ada, luar biasa sekali gitu kan. Ini yang menjadi semangat recharge kembali, semangat saya menjadi tercharge kembali gitu kan, terisi kembali. Nah, di kurikulum Katolik yang dibawa oleh para misionaris dulu itu, ini ternyata menggunakan pendekatan budaya yang menjadi sumber sentral isi kurikulum bagi para misionaris yang sebelum Nusantara ada, ini sudah ada gitu kan. Dan anehnya lagi, kliknya lagi, Saudara Bapak Ibu, sekarang itu kita sedang berada di masa sebelum Nusantara ada kan, kalau bisa digambarkan seperti itu. Karena kan kurikulum Katolik ini sebelum Nusantara ada, dan kurikulum Katolik pada masa itu pendekatan budaya. Dan sekarang kita sedang melakukan itu gitu loh. Maka ayo Bapak Ibu dan Saudara, kita semangat lagi untuk ini, walaupun di depan kerangka kurikulum itu memang sedikit banyak membuat kita ya pada titik yang keberapa, pada titik yang level yang apa kita lupakan itu. Yang pasti kita tetap prosesi dan kita coba tapaki makna-makna pijakan kaki kita dengan konsep-konsep pengetahuan tentang kerangka kurikulum itu. Nah, tuntutan perubahan sekarang, kemampuan baru dan model pendidikan baru, tuntutan sekarang. Maka sekolah Katolik dituntut untuk melakukan pembauran yang berani, harus mampu berbicara sendiri secara efektif dan meyakinkan. Kita bergerak bersama di dalam ini yang membuat paling tidak membuat semangat saya, dan mudah-mudahan semangat Saudara Bapak Ibu tidak goyah seperti itu, untuk tetap memanggul salib kita dan melanjutkan jalan salib kita gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Heri, Pak Heri, bahwa untuk pengembangan kurikulum itu prinsipnya seperti yang sudah ini bisa dipelajari di ini, relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, pasti ini bisa dipahami. Nah, kemudian langkah-langkah pengembangan kurikulum sebelum kita masuk nanti ke kajian bersama untuk bedah kerangka kurikulum lah ya, kerangka dokumen kurikulum. Yang pertama, yang pasti kita menggunakan ini, need analysis, atau kita buat analisa kebutuhan. Memang di awal ketika kita membuat naskah akademik sudah diawali dengan analisa kebutuhan. Hanya saya belum yakin apakah kemudian
analisa kebutuhan yang kita awal lakukan untuk naskah akademik itu sudah menjawab kebutuhan kita kaitan dengan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendekatan instruksional, apakah sudah memenuhi itu. Maka kemudian boleh ketika pun kita akan mulai kurikulum untuk membuat dokumen kurikulum yang berbasis pada kegiatan, karena kurikulum itu adalah kegiatan, maka kita buat sebuah analisa, apakah kemudian menggunakan analisa SWOT ataupun yang penyederhananya yaitu analisa SOAR, itu bisa dipelajari. Silakan nanti suster untuk analisa ini. Nah, ini beberapa pertanyaan yang memandu kita untuk menganalisa kebutuhan kita. Itu dengan angket atau dengan observasi itu untuk menganalisa kebutuhan. Karena ini nanti yang akan menentukan bentuk kurikulum ya yang akan kita tentukan nanti. Nanti kan erat kaitannya dengan model kurikulum. Kemudian nanti erat kaitannya dengan ketika model kurikulum, kemudian di situ ada strategi pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran seperti apa, itu nanti akan sangat menentukan dari apa yang kita analisis di awal. Dan nanti ada beberapa hal yang kita pedomani juga untuk menentukan bentuk kurikulumnya seperti apa. Nah, filosofi program pendidikan, model kurikulum, program tujuan dan hasil. Nah, nanti ini akan hanya sekedar rangkuman bahwa dalam kurikulum langkah-langkahnya itu paling tidak ada 6 kan ya. Ini. Saya kira itu suster Bapak Ibu beberapa sharing dari refleksi saya. Mudah-mudahan sedikit banyak ya ada hal yang mungkin bisa diambil. Nah, kemudian sudah berubah suster Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, mohon maaf sebentar. Hanya ini view application pane. Oke. Baik. Dari sini ya. Sebentar. Dari sini ya, suster Bapak Ibu ya. Nah, landasan kurikulum, karena kan yang di pendekatan model ini kan beberapa pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar pengembangan yang coba saya sampaikan tadi. Kalau kita bicara tentang kerangka kurikulum, maka ini dia. Ini yang akan coba kita bedah bersama. Baik, saudara Bapak Ibu, landasan kurikulum. Jadi satu pemahaman seperti yang sudah sampaikan di depan tadi, mohon nanti ketika ada pernyataan yang mungkin kurang pas dengan pemahaman kita semua, mohon diinterupsi. Jadi landasan kurikulum, seperti di awal saya katakan bahwa ada dokumen yang berbeda, dokumen naskah akademik dan dokumen kurikulum. Dokumen naskah akademik kita sudah buat. Nah, nanti dokumen naskah akademik itu akan kita susupkan, akan kita integrasikan di dalam dokumen kurikulum itu. Itu akan menjadi nyawa, menjadikan ruh dari kurikulum, dokumen kurikulum yang akan kita bangun. Sehingga itu akan menjadi sebuah dokumen yang hidup, karena itu akan kita hidupi dengan nilai-nilai inti core values yang kita sudah buat dalam naskah akademik itu. Nah, dalam landasan kurikulum tentu saja kemarin di naskah akademik kan ada juga landasan, suster Bapak Ibu ya. Hanya landasan-landasan itu ada landasan spiritual, ada landasan ada landasan religi biblis, kemudian ada landasan budaya juga. Nah, itu kan artinya landasan tentang kenapa kemudian core values itu menjadi penting untuk coba kita gali. Ya. Nah, kemudian untuk landasan kurikulum ini tentu saja akan berisi tentang pada prinsipnya apa yang ada dalam naskah akademik sebagai dasar itu akan kita masukkan di sini sebagai landasan dalam kita berkegiatan di sekolahan yang terangkum dalam dokumen kurikulum ini. Nah, landasan-landasan ini kalau kemarin Pak Heri masih dikatakan bahwa landasan-landasan ini yang standar minimalnya. Kalau bisa jangan dikurangi, kalau ditambahkan akan lebih bagus. Misalnya landasan spiritual
filosofi, sosiologis, iptek, dan psikologi. Kemudian kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian mau tambahkan landasan yuridis ini juga tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena ketika dalam naskah akademik yang core values kemarin, landasannya tentu saja landasan yuridis tentang pendidikan karakter. Mungkin lebih spesifik ke situ. Nah, yang di sini ini lebih menyeluruh, lebih holistik pada core values nanti yang sudah akan kita masukkan di sini, dan juga kerangka ataupun dokumen kurikulum yang nanti akan berbicara tentang pembelajaran dan sebagainya. Maka kalau misalnya mau ditambahkan dengan landasan yuridis, saya kira juga akan lebih baik. Kalau mungkin ditambahkan landasan yang lain juga tidak masalah. Nah, landasan spiritual. Artinya landasan spiritual ini tentu saja akan menjadi spirit, akan menjadi roh, dan ini diambil dari naskah akademik. Itu akan diambil dari naskah akademik. Tentu saja masing-masing akan berbeda dari masing-masing kita, masing-masing unit. Apa yang sudah kita refleksikan, apa yang sudah kita gali dalam naskah akademik, yang menjadi spiritnya, yang menjadi ruhnya, yang menjadi spirit lah ya dari kurikulum ini, maka kita masukkan dalam landasan spiritual ini. Ini bisa berisi tentang nilai keutamaan yayasan, santo pelindung, keutamaan sekolah, dan sebagainya. Untuk spiritual, ada yang mungkin mau menambahkan supaya lebih lengkap pemahaman kita semua, suster, Bapak, Ibu? Karena kita coba akan menyamakan konsep pemahaman lah kaitan dengan kerangka dokumen kurikulum ini. Maka mulai kecil-kecil, step by step, jejak-jejak yang masih di hutan ini coba akan kita kaji bersama, sehingga jejak itu semakin jelas arahnya menuju ke prairie atau menuju pada sumber air kehidupan kurikulum ini, gitu ya, Sister. Saya kira tidak terlalu ini ya, Sister, Bapak, Ibu ya. Nah, kemudian landasan filosofis. Nah, kaitan dengan landasan filosofis ini, Sister, Bapak, Ibu, ini kan filsafat ya, dasar filsafat kita tentang kurikulum yang akan kita buat. Maka kemudian di situ bolehlah kita coba untuk mengkiblatkan ataupun memasukkan nilai-nilai filosofi dari tokoh-tokoh filsafat yang berkaitan dengan pendidikan. Di sini ada Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau dari daerah-daerah yang lain, Samratulangi di Sulawesi, itu kan tokoh ataupun pahlawan yang mereka bergerak dan berjuang dalam bidang pendidikan. Willem Iskandar ini juga ya di Sumatera Utara ini dia bergerak dan berjuang dalam pendidikan. Maka bolehlah nilai-nilai filosofis yang mereka sudah tanamkan pada masa-masa itu coba akan kita gunakan dalam kurikulum ini sebagai landasan filosofis. Tentu saja landasan filosofis, filsafat pendidikan itu banyak sekali. Yang dari luar negeri juga banyak sekali itu kan. Hanya kemudian kalau boleh kita mengambil dasar-dasar nilai filsafat dari tokoh-tokoh filosofis yang memberikan teladan kaitan dengan pendidikan, paling enggak yang mencerminkan darah kita ataupun secara nasional. Kalaupun daerah nasional tidak ada, tapi kan tidak mungkin ya tidak ada filsafat pendidikan di Indonesia, baru kemudian kita ke luar negeri, karena akan relevan karena kita kajiannya kaitan dengan budaya dan keunggulan lokal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika itu ada mirip kesamaan kemudian kita menggunakan filsafat dari luar negeri, itu silakan, monggo. Kalau misalnya di sini ada SMP Kartini, SMP swasta Kartini ya, kalau memasukkan filsafat nilai-nilai filosofi dari era dan Ajeng Kartini, saya kira juga tidak masalah ini, karena kan tentu saja dalam sejarah kehidupan Raden Ajeng Kartini kan banyak syarat-syarat dengan nilai-nilai filsafat, nilai-nilai filosofi. Kalaupun mau dimasukkan di ini, saya kira juga hal yang baik gitu. Itu Sister, Bapak, Ibu, sampai pada filosofi saya kira cukup lah ya, atau kemudian kita teruskan dulu sampai pada landasan, kemudian baru nanti kita akan brainstorm lah, kita coba akan saling sharing.
Nah, landasan filosofis, kemudian sosioantropologis. Nah, ini saya yang pada bagian ini benar-benar saya merasa bahwa saya iri hati, ya. Kalau dari teman-teman yang ada di Medan, Sumatera Utara, kemudian yang ada di Sulawesi, itu banyak sekali khasanah budaya, kajian sosiologis, antropologis, ilmu budaya yang bisa dimasukkan di dalam landasan ini. Ada Mapalus, Bambu, Dali, Hanatolu, banyak sekali di sini. Nanggung, Cengbeng, Angkringan. Nah, di Batak itu banyak sekali nilai-nilai sosiologis, antropologis dari budaya manusia, kemudian muncul nilai-nilai budaya baik di daerah tersebut ini banyak sekali, dan itu bolehlah kita masukkan di sini. Hanya karena dia sosiologis antropologis, kajian budaya ini dari kehidupan sosial, tentu saja budaya setempat, gitu kan, budaya setempat. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau misalnya di sekolah kami ada beberapa orang Jawa yang menghidupi budaya itu, apakah boleh dimasukkan di sini? Silakan. Artinya bahwa suster Bapak Ibu sekalian, menurut hemat saya, ketika itu ada nilai-nilai yang benar-benar menimbulkan atau menjadi budaya baik, tidak pandang dari budaya mana, ketika itu menjadi berpengaruh terhadap budaya baik sekolah, saya kira juga tidak masalah, karena kan acuan kita bahwa kita kan berkebinekaan global. Tidak kemudian ketika ada beberapa orang dari etnis tertentu, dari suku tertentu, hanya beberapa saja, tapi mereka punya budaya yang benar-benar luhur, saya kira juga tidak masalah untuk dijadikan landasan kurikulum ini. Kemudian yang ipteks, nah untuk ipteks suster Bapak Ibu kemarin memang ada beberapa, saya juga memasukkan landasan ipteks untuk naskah akademik. Untuk naskah ipteks, landasan ipteks kaitan dengan naskah akademik itu saya mengedepankan tentang fungsi iptek dalam pendidikan moral, fungsi iptek dalam pendidikan karakter itu apa, fungsinya untuk apa, ataupun sebaliknya bahwa pendidikan karakter untuk ketika dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan iptek itu apa korelasinya. Maka kan landasan iptek ini kami masukkan sebagai bahwa pendidikan karakter itu akan membentengi anak, akan menyaring anak untuk menyerap informasi kaitan dengan teknologi dan sebagai benteng nasionalisme segala macam. Maka penting dimasukkan dalam landasan di naskah akademik. Nah, kemudian ketika kita masuk dalam dokumen kurikulum, maka ipteknya juga dimasukkan, hanya konteksnya berbeda. Kalau ipteks ini lebih bahwa ketika kurikulum kita akan buat acuannya dengan iptek itu apa, maka di sini kan kaitannya dengan masa-masa kita menyongsong masa Indonesia Emas di tahun 2045, lebih ke sana. Jadi kurikulumnya juga akan menjawab ke sana. Revolusi 4.0, kemudian society 5.0 gitu kan. Nah, kita sekarang revolusi kan sudah sampai pada 4.0. Dari 1.0 sementara kita mulai dari zaman purba kita mengenal tulisan, 2.0 sudah mulai bercocok tanam. Kemudian 3.0 kita sudah mulai mengenal yang namanya industri, kemudian mulai internet, kemudian 4.0 kita sudah mulai mengenal internet dan sebagainya. Nah, sekarang yang ngetren kan 5.0 di mana internet itu bukan hanya sekedar dikenal, tapi bahwa internet itu adalah bagian kehidupan dari manusia. Itu. Nah, nanti arahnya landasan iptek adalah ke situ, sehingga dari landasan ini ternyata kurikulum saya harus mendukung ke Indonesia menyongsong masa Indonesia Emas nanti di tahun 2045, dan juga harus menjawab 4.0 dan juga harus menjawab juga di society 5.0 seperti itu. Itu kaitan dengan landasan iptek. Nah, ini landasan psikologis. Di sini bisa disebutkan teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, konstruktivisme, neuroscience. Nah, saya kira ini adalah teori-teori belajar yang mungkin Bapak Ibu dan Suster bisa pelajari dari buku atau dari internet. Hanya memang kaitan dengan nilai psikologis pendidikan ini tentu saja tidak semua. Kalau mau semua
diterjemahkan atau semua dijelaskan di sini itu juga tidak masalah. Karena ini nanti ketika kita menggunakan teori belajar kognitif, nanti model kurikulum juga ya, kita juga paling tidak akan juga mengarah ke sini. Karena dalam landasan ini adalah landasan-landasan mulai dari landasan spiritual sampai pada psikologis ini akan menentukan bentuk, warna, dan model kurikulum yang akan kita buat nanti. Justru ini pondasinya, ya, pondasi dalam kita membuat kurikulum. Maka kenapa kemudian kemarin naskah akademik itu menjadi pondasinya? Karena dimasukkan di sini semua. Dimasukkan dalam landasan spiritual, filosofi, semuanya ada di sini. Antropologi sosial ini semuanya ada di sini. Ini yang menjadi landasannya. Begitu, Suster Bapak Ibu. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kita berdinamika, Suster Bapak Ibu, silakan ditambahkan. Saya hanya memberikan remah-remah roti sedikit dan remah-remah roti yang lainnya tentu saja ada di Suster Bapak Ibu sekalian. Silakan. Saya stop dulu share-nya atau bagi saja di chat Pak dulu nanti supaya sedikit ada pertimbangan perbandingan. Bolehkah kira-kira Pak Kris? ini Share ya, ya. yang ini yang dari Mas Heri, oh, Suster. Hah? Suster belum ada ya? Nggak ada. Mohon maaf. Ini yang dari Pak Heri, Mas Heri. Kebetulan belum ada sama saya. Oh belum, baik. Baik, saya stop share dulu. Saya lampirkan dulu dari sebentar, masih saya buka, mohon maaf. Baik, Suster, sudah saya share di chat. Itu yang saya dapat dari Mas Heri ketika FGD sebelumnya itu. Ya. Tapi hari Sabtu, ya. Sejauh saya perhatikan tadi langkah-langkahnya itu kan sudah kita buat juga di naskah ilmiah, Pak. Akademik, naskah akademik ya. Naskah akademik. Bukan ya. kayak itu. Benar, Suster. Jadi untuk yang naskah akademik kita membuat dua naskah ya, membuat dua dokumen lah. Dokumen satu yang disebut sebagai naskah akademik, di dalamnya ada core values, kemudian nanti kita ini akan membuat naskah lagi yang namanya dokumen kurikulum. Ya. Nah, kalau kemarin memang ada latar belakang, kemudian ada landasan-landasan yang lainnya. Di sini juga ada landasan, hanya beda. Kalau kemarin latar belakangnya adalah tentang core values. Kenapa ini landasannya itu hanya untuk kenapa kebutuhan core values itu menjadi penting untuk kita. Nah, yang di sini ketika kurikulum, nah landasan-landasan itu kita ambil dari naskah akademik itu. Ya, karena itu landasan itu. Iya. Memang dari landasan akademik kita lanjut kembali ke benar sekali, Suster. Ke landasan kurikulumnya, karena sejauh yang kita kerjakan lah ya, dengan ini saya lihat tadi itu juga itu Pak, hanya memang di bagian itu tadi ya belum ada masuk di landasan. Iya. Jadi pengembangan naskah akademik itu maksud saya. Jadi kurang lebih sama nampaknya. Cuma mungkin lebih diarahkan ini di bagian pengembangan pengetahuan bagaimana? Ya, ini kan begini, Suster, kalau boleh saya sampaikan ya. Jadi kemarin kan kita membuat sebuah naskah akademik yang berisi core values yang itu akan menjadi ruhnya kurikulum. Nah, ketika sudah menjadi masuk ke kurikulum ya itu tinggal kita masukkan. Nah, ini di landasan ini kita mulai untuk memasukkan nilai-nilai yang ada di dalam naskah akademik core values itu dalam dokumen kurikulum. Seperti itu. Karena kan ketika asumsikan itu juga yang kita pindah begitu kan, Pak Kris? Iya. Karena kan kita akan memasukkan core values itu
ke dalam dokumen kurikulum. Nah, kalau kita ibaratkan kita awalnya belum ada naskah akademik, itu belum kita buat. Kemudian kita langsung dihadapkan pada dokumen kurikulum. Maka untuk landasan spiritualnya ya kita hanya ngambil dari mana-mana. Bukan dari apa yang sudah kita kaji bersama dengan teman-teman di sekolahan berdarah-darah untuk menciptakan naskah akademik itu, gitu. Begitu, Sister ya. Gimana? Mau berjoget lagi? Ya, Kurang nanti lebih konsep saya seperti itu pemahaman saya. Nah, kemudian silakan mungkin Suster Bapak Ibu yang lainnya, karena kan kemarin sekali lagi bahwa kita membuat naskah akademik itu adalah nilai-nilai core values yang dikaji dari Santo Santa, dokumen gereja, kemudian itu galian budaya lokal, nilai-nilai baik sekolah, dan yang lainnya. Itu yang baik-baik itu kemudian sudah kita kaji, kita refleksikan, diskusi bersama sampai berdarah-darah mengadakan riset-riset kecil, pada akhirnya terbentuklah naskah akademik yang berisi core value. Nah, core value itu kan kemudian akan kita buat menjadi ruhnya dari kurikulum yang akan kita buat. Nah, kita sekarang masuk ke dokumen kurikulum. Maka yang sebagai landasan pertama untuk memasukkan core values ini di dalam yang ada di dalam naskah akademik itu untuk dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai ruhnya, maka kita masukkan dia sebagai dasarnya. Kalau kita beratkan bahwa rumah itu adalah kurikulumnya, dokumen kurikulumnya, maka pondasinya itu adalah core values. Naskah akademik itu. Naskah akademik pondasi ditumpangi dengan dokumen kurikulum. Begitu. Nah, bagaimana memposisikan pondasi itu? Nah, dari landasan ini pertama kali. Jadi landasan spiritual, kemudian landasan sosioantropologi itu kan dari kajian budaya-budaya kita, gitu. Nah, nanti kemudian arahnya nanti untuk itu benar-benar menjadi ruh yang kita hidupi. Nah, akan kita terjemahkan dalam beberapa kegiatan. Tentu saja kita turunkan dalam kompetensi dasar dan sebagainya. Akan diterapkan di dalam tahapnya nanti akan diterapkan dalam pembelajaran, dalam ekstrakurikuler, dalam kokurikuler, dan di dalam non-kurikuler, kurang lebih seperti itu. Masih panjang ceritanya nanti. Ya. Ya, silakan, Suster Bapak Ibu, silakan kita saling memberikan peneguhan ya. Kan tadi janjinya di awal kita coach bersama-sama dan Suster Bapak Ibu juga tidak menggeleng dan tidak mengangguk, artinya kan setuju. Maka kemudian sekarang saya tagih bahwa kita adalah coachnya. Silakan. Pak Kris, boleh Ya, saya Suster. bicara sedikit mengenai pengembangan kurikulum ini? Waktu itu kan tahun 2006, saya masih mengingat bahwa kita mengerjakan pembuatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Memang waktu itu ranahnya kita tetap menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Sama gambarannya KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya masih ikut di situ, berdarah-darah juga mengerjakan KTSP ini waktu itu. Kenapa saya katakan harus berdarah-darah? Banyak sekali perjuangan. Bukan hanya yang dihadapi komite sekolah, kepala dinas pendidikan, kita harus sampai ke dinas provinsi dalam pengesahan. Belum lagi kita ditolak dari sana karena tidak sesuai dengan susunan dari yang diharapkan. Nah, setelah itu, sekaligus saya mengungkapkan pengalaman ini. Apakah nanti juga kurikulum yang sudah kita lalui dengan berdarah-darah ini memang benar-benar diserahkan 100% pengelolaannya kepada kita? Karena dulu waktu tahun 2026 seperti ini juga ranahnya. Dikatakanlah kita gali potensi yang ada dalam diri anak sesuai dengan situasi lokal yang ada di mana kita berada. Oke, kita gali semua, kita tetapkan. Nah, walaupun demikian waktu itu dokumen 1, dokumen 2 isinya baru pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Dokumen 1 masuklah itu visi misi yang disusun oleh komite sekolah, kepala sekolah, masyarakat dan lain sebagainya lah itu. Nah, di sini juga beragam cara. Nah, kemudian
langkah-langkah ini memang kalau saya ingat tidak seperti yang kita buat ini. Dari naskah ilmiah diteruskan kepada landasan kurikulum dalam pengembangan kurikulumnya. Tidak ada kaitannya dipetik dia dari landasan naskah ilmiahnya dan dimasukkan. Jadi kalau saya tadi pengamatan saya ini Pak Kris kurang lebih sama ya dari naskah ilmiahnya kalau kita masukkan lagi dalam landasan kurikulumnya. Nah, sekaligus dalam kelompok ini juga saya mau bertanya, memang sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan dari arahan dari para narasumber, bahwa ini kan mau kurikulum Merdeka Belajar. Saya masih tetap dalam permenungan dan pertanyaan. Benarkah nanti kurikulum yang sudah lelahnya kami kerjakan ini dan bisa diterapkan di dunia pendidikan ini tanpa ada lagi komentar sana-sini dari dinas, sementara memang di daerah kami ini pun sasaran utama untuk output dari anak didik itu mencari sekolah-sekolah yang unggul. Nah, maka dikejar masyarakat di mana lebih tinggi dia KKM, di mana lebih tinggi hasil perolehan nilai kognitif anak, supaya sekolah itu menjadi sebuah rebutan untuk memasukkan anaknya ke sekolah ini. Nah, kembali saya berefleksi dalam diri saya. Benarkah nanti kurikulum kami ini sungguh-sungguh dapat kami terapkan di sekolah kami ini tanpa ada nanti tanpa ada komentar dari dinas atau dari pihak-pihak lain, pengawas dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi refleksi saya, pertanyaan saya. Walaupun sebenarnya dalam pengembangan kurikulum ini tetap saya ikuti dalam keseriusan, saya tidak main-main, kadang-kadang sampai pulang jam 7, jam 8 pun dari sekolah ini untuk menyelesaikan mulai dari penggalian Corvelus kemarin dan nilai-nilai budaya, tetapi masih selalu pertanyaan untuk saya, benarkah apa yang sudah kami rancang ini diberikan keleluasan untuk kami? Belum ada jawaban yang pasti untuk saya. Setidaknya ungkapan ini saya sampaikanlah di kelompok ini, tapi juga akan tidak bisa menjawab, ya kan? Nah, lalu yang tadi menjadi persoalan saya, oke, kita kan mau mengembangkan landasan kurikulumnya. Nah, langkah-langkah yang tadi Bapak Kris sudah sampaikan, tadi makanya saya tanya ulang, memang apakah diambil kembali dari naskah ilmiah yang sudah kita susun ini? Nah, kalau itu pengembangannya apakah tetap dikembangkan atau itu diangkat kembali? Itu menjadi pertanyaan saya, Pak. Apakah kita juga memberikan pengembangan, entahpun itu dalam bentuk uraian dari misalnya pengertian ini, kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi harus tetap ada pengembangan di sini atau tetap kita angkat juga dari naskah ilmiah itu, Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Kris. Baik, terima kasih, sudah luar biasa sekali. Saya sampai berdecak kagum harus mulai dari mana untuk bersharing. Nanti mungkin yang lainnya bisa menambahkan karena kita di sini sama-sama bersama-sama. Tapi dalam pemahaman saya suster bahwa apakah kemudian ini yang akan kita bisakah nanti kita gunakan dalam kurikulum? Kalau saya katakan saya untuk diri saya percaya diri untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan menular yang lainnya. Bisa. Karena saya yakini ya. Kenapa kemudian saya yakini kalau kita lihat prosesnya mulai dari naskah akademika semua serba ilmiah, saudara. Dan yang ketika kita mulai dari hal yang ilmiah, ketika kita terapkan dalam membangun sebuah dokumen kurikulum tentu saja juga ilmiah, karena di dalam kerangka yang diberikan oleh
narasumber, itu kan tentu saja harus mulai kajian-kajian. Dalam pun nanti ketika merumuskan dalam sebuah indikator ataupun KD, itu kan menggunakan hukum taksonomi Bloom, Anderson, dan juga penyederhanaan di Crosswalk segala macam itu. Artinya kan di kurikulum 2013 atau KTSP dalam kata kerja operasional juga menggunakan itu, gitu. Dan sharing saja tidak berapa lama mungkin saya sudah sharingkan juga bahwa pengawas kami itu kebetulan masuk dalam Badan Akreditasi Nasional, dan mereka memberikan instrumen penilaian ketika nanti kami akan disupervisi kaitan dengan kurikulum. Jadi indikator penilaiannya disampaikan kepada kami bahwa latar belakang pendahuluan itu isinya apa, dan itu senada dengan yang diberikan oleh narasumber kita Mas Heri. Kerangkanya seperti itu, dan mungkin yang punya kita itu lebih lagi maksudnya. Kenapa saya katakan lebih lagi? Kalau yang diberikan kan itu latar belakang, taruh itu hanya pendahuluan pun latar belakang berupa pendahuluan itu kondisi tentang pendidikan nasional 4.0, 5.0, dan Indonesia Emas di 2045. Mereka tidak berikan bahwa landasan kurikulum yang akan kita buat ini adalah dari kajian budaya lokal, kemudian nilai-nilai keutamaan yayasan, landasan biblis, religius yang kita benar-benar akan hidupi dalam core value itu. Mereka tidak ada, dan kita lebih lagi gitu. Nah, maka kemudian kalau saya katakan bahwa ini menjawab apakah ketika kita laksanakan bisa kita laksanakan yang pertama untuk intern sekolah kita, untuk intern yayasan kita, ataupun untuk secara umum sekolah-sekolah Katolik, karena ini akan kita bergerak bersama seperti itu. Maka kemudian ya, karena di sini kalau kita perhatikan makanan kita itu sudah berstandar nasional, sudah SNI, begitu kan? Dari kerangka kurikulum, dari beberapa format-format yang diberikan kerangka itu sudah memenuhi standar gitu kan. Dan kita lebih lagi kenapa kita katakan bahwa kita bisa laksanakan, ya kita menentukan makanannya sendiri, menentukan menunya sendiri. Kenapa kemudian kita tidak makan, kita tidak konsumsi, kan seperti itu. Artinya bahwa ketika silakan makan, analoginya seperti itu. Kita meracik sendiri, kita menentukan menunya sendiri, kita olah sendiri, kemudian kita sajikan di meja makan, kemudian kita nggak yakin, oh ini enak nggak dimakan yang beracun atau tidak ya kita makanan yang kita buat. Artinya kan tidak seperti itu. Kita membuat kurikulum dengan mengawali need analysis, analisa kebutuhan, tentu saja itu kita prosesi, kemudian itu mencerminkan apa kebutuhan kita lanjutkan dalam naskah akademik, kemudian kurikulum. Artinya bahwa semua itu berawal dari benar-benar merefleksikan apa yang kita butuhkan, dan format-format kerangka pembelajaran itu kalau nanti kita sampai pada bentuk ataupun model kurikulum, dan itu bentuk atau model kurikulum yang memang umum berlaku ketika pun tim kurikulum Puskur ya, pusat kurikulum membuat sebuah kurikulum, menciptakan sebuah kurikulum, tokoh-tokoh ataupun ahli-ahli yang digunakan pun sama, taksonomi Bloom, Anderson, kemudian nanti teori pembelajaran ataupun model kurikulum tentang humanistik kurikulum ataupun problem based kurikulum atau grassroots kurikulum. Nah, teori-teori itu juga digunakan oleh para pejabat yang di pusat kurikulum, sama kita di sini. Maka kemudian ketika terkatakan nanti bermasalah tidak dengan tuntutan dari pemerintah. Kalau dari pengalaman saya, dari beberapa yang sudah saya coba korelasikan dengan naskah yang coba diberikan oleh kerangka kurikulum yang diberikan oleh pengawas kami, sama ya, nadanya sama, dan juga kita lebih lagi itu. Dan untuk kita saya kira ini hal yang luar biasa, Sister, karena sementara ini kan kita sudah syarat dengan nilai-nilai, hanya kemudian nilai-nilai itu sporadis gitu. Nilai-nilai itu sporadis. Kenapa kemudian nggak kita kumpulkan, kemudian kita dokumentasikan, sehingga itu menjadi pedoman kita bersama, dan nanti akan tetap di pedoman itu. Jangan sampai kemudian guru A nanti memedomani itu, guru B memedomani itu, masing-masing anak tentu saja akan mendapatkan hal yang berbeda, sehingga tidak utuh begitu. Saya kira itu, Suster, sharing dari saya.
Mudah-mudahan bisa menumbuhkan. Mungkin Bapak Ibu suster Baik. yang lainnya bisa menambahkan, silakan. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama suster. Silakan, suster Bapak Ibu. Katanya kita coaching semuanya. Katanya kita narasumber semua. Suster Ferdinanda ini biasa. Ayo suster, yes suster, mari silakan. Belum dibuka mic-nya suster. Oh tidak mau ngomong ya. Kirain belum, sudah ngomong tidak dibuka mic-nya. Mana Bapak Sinuratif, Pak Mualdin? Oh iya ya, di grup kita ada Pak ini ya, Pak Sinurat ya. Nah ini Pak Sinurat yang luar biasa. Saya sampai terlupa kalau kita bersama dengan Pak Sinurat. Mungkin Pak Iya. Sinurat bisa membagikan. Pemikiran emas ada dalam beliau. Ya, pemikiran emas ada pada beliau. Silakan.